Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat bolu marmer yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, di sini saya sudah siapkan air panas secukupnya. Lelehkan 125 gram margarin. Setelah margarin meleleh seperti ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur utuh. Tambahkan 120 gram gula pasir setara 8 sendok makan. Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu mixer dari kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak. Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak kadaluarsa agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini terlihat ya adonannya sudah tidak turun. Lalu matikan mixernya dulu. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, saat ditarik kental tapi tetap masih bisa jatuh. Kemudian tambahkan 160 gram tepung terigu protein sedang setara 16 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Lalu tambahkan 27 gram susu bubuk setara 1 saset. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 10 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Lalu ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Selanjutnya, ini adonan yang belum ada margarinnya, saya akan ambil sedikit untuk membuat motif di atasnya. Tujuannya agar tidak tenggelam. Lalu ini disisihkan dulu. Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Ini diaduknya pelan-pelan saja, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar adonan mudah tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan cairan atau margarin di bawah adonan agar bolu tidak gagal mengembang. Setelah tercampur rata, lalu ambil adonan secukupnya untuk membuat adonan coklatnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini disisihkan dulu. Kemudian ini untuk motif atasnya, saya beri pasta coklat secukupnya, sekitar setengah sendok teh. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo atau margarin.
Untuk membuat Carlo, saya gunakan setengah sendok teh tepung terigu, setengah sendok teh minyak goreng, dan setengah sendok teh margarin. Aduk hingga tercampur rata dan langsung bisa dioleskan seperti ini. Setelah rata, lalu tuang adonan ke dalam loyang dengan diselang-seling. Saya tuang adonan putih dan coklat secara bergantian. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Setelah adonan dihentak-hentakan, selanjutnya di sini saya akan beri motif di atasnya. Ini adonan yang tadi pertama diambil yang belum terkena margarin. Tujuan diambil di awal sebelum terkena margarin agar motif tidak turun saat dipanggang. Untuk motifnya bebas sesuai selera saja ya. Lalu tarik dengan tusuk sate dengan diputar seperti ini dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah. Untuk rak bawahnya ini sudah saya alasi loyang agar bagian bawahnya tidak gosong. Panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 50 menit atau sampai matang. Untuk besar apinya seperti ini ya, jadi tidak boleh besar. Setelah 50 menit, buka oven. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Kemudian sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Lalu keluarkan bolu dari loyang. Hati-hati ya, ini masih panas. Ini terlihat ya, bolunya tidak lengket, motifnya juga tidak tenggelam. Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Nah, ini dia bolu marmer panggangnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Meskipun menggunakan oven tangkring, ini hasilnya tidak kalah dengan kita menggunakan oven listrik ya. Ini terlihat ya, bolunya tidak bantat, mengembang dengan sangat baik. Untuk bagian dalamnya ini terlihat ya, pori-porinya halus, teksturnya lembut banget, dimakan tidak seret. Manisnya pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Kali ini kita mau buat bolu mesis yang rasanya enak banget, teksturnya super lembut dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, di sini saya sudah siapkan air panas secukupnya. Lelehkan 150 gram margarin yang sudah di mix butter. Kalau tidak ada butter, boleh gunakan Royal Palmia atau Blue Band Cake and Cookies. Kedua merek itu sudah ada butternya. Setelah margarin meleleh seperti ini disisihkan dulu. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan wadah. Masukkan 200 gram gula pasir setara 12 sendok makan. Tambahkan 2 gram vanili bubuk setara 1 saset, boleh diganti dengan yang cair. Masukkan 6 butir telur utuh. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak.
Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak kadaluarsa agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini. Ini terlihat ya, jejaknya sudah tidak tenggelam. Ini saya mixer sekitar 8 menit, lalu matikan mixernya dulu. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, saat ditarik kental tapi masih bisa jatuh. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara 20 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu. Lalu ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Tambahkan 40 ml kental manis setara 1 saset. Aduk hingga tercampur rata. Ini diaduknya pelan-pelan saja, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan, karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang. Setelah tercampur rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini. Saat ditarik kental melipat dan tidak putus. Ini siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 24 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan Carlo. Untuk membuat Carlo saya gunakan 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan margarin. Aduk hingga tercampur rata dan langsung bisa dioleskan seperti ini. Setelah semua permukaan loyang rata dengan Carlo, lalu tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan dan hentak-hentakan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Masukkan loyang ke dalam oven di rak bawah. Panggang dengan suhu 170 derajat, gunakan api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang, menyesuaikan oven masing-masing ya. Setelah 50 menit, buka oven, lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Selagi masih panas, ini dihentak-hentakan sambil diputar seperti ini agar mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah dikeluarkan dari loyang, ini didiamkan hingga hangat atau dingin suhu ruang, baru kita beri topping. Setelah hangat atau dingin suhu ruang, ini sebenarnya bisa langsung disajikan karena sudah enak banget. Tapi saya mau beri topping glass coklat secukupnya. Setelah rata dengan glass coklat, lalu saya taburi dengan meses coklat secukupnya. Lalu potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia bolu jadul topping mesesnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget. Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Untuk aromanya ini harum banget. Teksturnya super lembut. Dimakan tidak seret, manis gurihnya pas. Ditambah topping glass dan meses coklat, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.